di Strega Travels kali ini bersama Owen dan juga Dinito di sini. Ini kayaknya akhir tahun nih udah mulai musim hujan ya, Wan ya. Iya, betul banget. Dan Tapi kebetulan gimana Din, baru hujan ya tadi ya? Iya, tadi baru hujan. Gue pengen baca curhat nih, Wan. Kalau gue nggak bisa nyalurin hobi gue karena musim hujan nih. Gue anak lapangan banget soalnya. Gue tahu sih. Karena kan gue tahu beberapa orang tuh butuh banget referensi untuk menenangkan diri pas hujan ya. Sebenernya banget gue kasih tau gue dong, Wan, ada nggak sih hobi atau kegiatan yang bisa dilakuin pas musim hujan? Oke, begini Den. Lo tau kan beberapa orang biasanya buat refreshing diri mereka itu ketika hujan adalah makan Indomie atau mie instan ya kan. Enak sih. Iya. Dan kali ini gue mau ngasih tahu referensi yang mungkin anti mainstream nih, Bang. Oh iya, apa tuh? Iya. Dan mungkin sobat travelers juga nanti akan dapat referensi baru ya dari gue tadi Dito. Yes, tapi kira-kira travelers tahu nggak sih kita ada di mana nih? Iya betul banget. Dan kali ini kita lagi ada di Taman Ismail Marzuki. Betul. Yes, bener banget. Tapi Taman Ismail Marzuki ini sedang ada revitalisasi nih. Iya betul. Ini sebuah kegiatan dari Pak Anies Baswedan, namanya Jakarta Kolaborasi. Meskipun ini belum selesai semua, tapi ternyata perpustakaan udah buka loh. Nah, ngomongin soal perpustakaan nih Den ya. Oke. Tadi kan gue kan sempat membahas tentang hal yang bikin lo refresh saat hujan. Oh iya. Nah, kebetulan kalau menurut gue caranya yang pertama itu yang paling ampuh adalah literasi Den. Oh iya. Iya, dan karena kita kebetulan ada di gedung apa nih ya? Perpustakaan Jakarta. Betul banget. Nah, makanya itu kita bakal ngasih tahu lo buat belajar untuk berliterasi. Barangkali itu bisa jadi hal yang bisa refresh your mind. Oh iya, jadi secara nggak langsung lo ngasih tahu ya, satu kegiatan yang bisa dilakukan buat travelers ataupun gue ketika hujan tuh baca buku ya. Iya, karena lo harus tahu kalau bisa baca buku ternyata asik ya. Apalagi kalau suasananya syahdu gitu. Kayak adem baca buku, terus juga tadi yang gue lihat cantik-cantik ya bareng di atas. Iya, travelers yang laki-laki nih suka nih buat ke perpustakaan Jakarta. Ya udah, langsung aja kali ya, Bun ya. Yaudah yuk, Naik dulu deh. Ya udah. Dadah. Travelers, ayo ikut. Ayo ikut yuk. Taman Ismail Marzuki merupakan pusat kesenian dan kebudayaan yang terletak di Jakarta Pusat. Taman Ismail Marzuki juga merupakan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi sebagai tempat wisata, edukasi, seni, dan budaya. Sebelum membahas lebih jauh terkait Taman Ismail Marzuki, perlu diketahui bahwa Taman Ismail Marzuki dibangun pada tahun 1968 di area seluas kurang lebih 8 hektar. Taman Ismail Marzuki secara resmi dibuka pada 10 November 1968. Awalnya, kawasan Taman Ismail Marzuki merupakan ruang rekreasi umum Taman Raden Saleh, serta Kebun Binatang Jakarta yang saat ini sudah pindah lokasi ke Ragunan. Seiring berjalannya waktu, seperti kondisi bangunan, fasilitas penunjang, dan lain-lain sudah tidak berfungsi secara optimal, maka dari itu, pada tahun 2019, Taman Ismail Marzuki direvitalisasi oleh pemerintah DKI Jakarta. Revitalisasi ini berkolaborasi dengan Jakarta Konsultindo dan arsitek Andra Martin. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi dasar tim sebagai ruang terbuka hijau, pusat seni budaya, dan edukasi yang diharapkan akan kembali sebagai ikon baru Jakarta. Taman Ismail Marzuki dibuka kembali pada 3 Juni 2022. Setelah direvitalisasi, Taman Ismail Marzuki terdiri dari 7 gedung utama dan ada sekitar 27% kawasan Taman Ismail Marzuki kembali menjadi ruang terbuka hijau yang tadinya hanya 11%. Terdapat juga fasilitas kesenian baru yang meliputi teater arena, teater halaman, 6 ruang latihan seni, wisma seni, dan 2 studio kineforum. Nah, traveler, tadi sebelum kita naik ke atas ini, kita bakal dapat kartu untuk nitipin barang-barang yang nggak boleh dibawa ke perpustakaan ya, ternyata, Wan. Betul banget. Jadi kalau kalian mau ke sini, kalian wajib banget menitipkan makanan, minuman, atau barang apapun kecuali mungkin handphone atau kamera. Jadi nanti akan ditukar dengan kartu seperti ini. Yes, Dan benar-benar. kalian juga akan dapat ini Den. Oh ya, password wifi. Wifi betul. Jadi di sini kita nggak bakal kehilangan sinyal ya. Iya. Dan tentunya di perpustakaan ini juga adain yang namanya
taman bermain. Taman bermain buat anak-anak. Betul. Biar nggak cuma baca buku doang. Ya, jadi betah deh kalian mau baca buku, mau bermain, ajak anak atau mungkin ponakan kalian di sini boleh banget, teman-teman. Yes, bener banget. Kita lanjut jalan-jalan lagi ya. Langsung yuk. Hal paling menarik yang menjadi pusat perhatian masyarakat DKI Jakarta dari Taman Ismail Marzuki yang baru adalah Perpustakaan Jakarta. Perpustakaan Jakarta sebelumnya diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan pada hari Kamis tanggal 7 bulan Juli tahun 2022 lalu. Perpustakaan tersebut adalah buah ide arsitek Andra Martin yang dirancang sejak 2019. Bagi kalian yang perhatikan bentuk bagian jendela gedung Perpustakaan Jakarta pasti seperti not blok lagu. Ternyata bagian jendela perpustakaan tersebut memang sengaja dirancang menyerupai dengan not blok lagu Rayuan Pulau Kelapa. Lagu Rayuan Pulau Kelapa merupakan lagu ciptaan Ismail Marzuki yang memiliki makna bahwa bangsa Indonesia harus mencintai negaranya. Ada 3 lantai berdesain modern di sana. Fasilitasnya pun mumpuni, mulai dari koleksi buku dengan berbagai genre, ruang siaran yang bisa dimanfaatkan anggota perpustakaan, sampai fasilitas bilik diskusi. Fakta menariknya, perpustakaan ini juga memiliki 138.000 koleksi buku dan 4.395 koleksi karya sastra, termasuk dokumentasi, tulisan tangan sastrawan-sastrawan besar seperti Chairil Anwar, W.S. Rendra, Sapardi, Djoko Damono, dan lain-lain. Sebelum mengunjungi perpustakaan cantik ini, perlu diketahui bahwa kuota pengunjung per sesi adalah 300 orang saja. Masyarakat yang datang juga wajib memiliki aplikasi Peduli Lindungi dan melakukan reservasi melalui portal perpustakaan.jakarta.go.id. Sebelumnya perkenalan Mas, nama aku Denito. Mungkin bisa dikenalin dulu ya kali ya Mas, namanya siapa? Yuda. Yuda. Iya. Teguh. Umam. Mas Umam, Mas Teguh, Mas Yuda. Nih sebenarnya pengen nanya sih sebelumnya, tahu nggak sih kalau Taman Ismail Marzuki ini lagi ada revitalisasi? Ya, tahu. Tahu. Ya, jelas tahu. Taunya dari mana nih? 2019. Dari 2019 kan kita terakhir main di sini di GBB. Nah, baru kemarin lagi tuh bulan-bulan kemarin lah. Iya. Bulan-bulan Oktober ya. Oh ya, terus kira-kira apa sih bedanya yang dulu sama yang sekarang nih? Dari tampaknya ya mungkin ya. Iya, Dari iya. bentuknya beda gitu. Cuman sekarang lebih rapi, Lebih rapi. terus lebih mewah mungkin lebih mewah ya. Tapi kan yang sepengetahuan dari kami ya, revitalisasi ini memakan waktu cukup lama nih ya, kayak nggak jadi-jadi gitu. Terus gimana nih tanggapannya Mas? Kalau misalnya masalah jadinya lama atau enggak gitu kan, kita kan nggak tahu, kita nggak ada di struktur dalam pembangunan ya kan ya. Cuman selagi kan sekarang udah mulai beberapa gedung udah bisa dipakai kan. Iya. Terus ada kegiatan-kegiatan yang lalu-lalu udah mulai diaktifin lagi. Mungkin bakalan lebih baik lagi. Apa emang konsepnya kayak gini kali kan? Iya. Konsep-konsep kayak industrial gitu. Belum dikiranya belum jadi ya. Mungkin itu sih. Terus apalagi ya? Paling ada biasanya kegiatan apa aja sih Mas di sini? Ya, teater, musik, Oh, sastra, iya. Oh, kegiatan-kegiatan kesenian ya intinya. Ya udah, paling pertanyaan terakhir, ada harapan lebih nggak sih untuk revitalisasi ini sebelumnya? Untuk harapan dari kita ya khususnya benar. kita sebagai pelaku mungkin bisa jadi tempat yang lebih luas lagi, lebih terbuka lagi buat teman-teman nggak cuma sekedar di Jakarta ya, tapi di di seluruh Indonesia gitu, khususnya di daerah-daerah terluar, buat menjadi tempat yang semestinya
Yes, mungkin berarti intinya ini merupakan tempat kesenian Jakarta, diharapkan bisa lebih mendukung keseniannya sendiri oleh pelaku-pelaku seninya di Jakarta ya. Oke, mungkin pertanyaan itu aja dari aku ya Mas, terima kasih semuanya. Oke Travelers, barusan gue udah diajak jalan-jalan nih sama Owen, temen gue di perpustakaan Jakarta, dan kayaknya gue tertarik nih buat baca-baca bukuan, thank you ya. Iya. Tapi yang gue lihat nih ya, ada satu fakta menarik nih Man, yang kayaknya lu belum tahu deh. Apaan tuh emang? Ini ternyata gedungnya itu kalau dilihat dari jauh banget bentuknya tuh seperti kapal yang gede banget tuh. Oh iya. Yes. Oh iya. Kapal yang gede ya. Itu bukan kapal feri kan? Bukan. Ini perpustakaan Jakarta tetap, cuman bentuknya kayak kapal. Intinya tuh dia ingin menampung masyarakat tuh sebanyak-banyaknya sebagai wadah masyarakat lah pokoknya seperti itu. Tapi gue pengen nanya ke lu Den, gimana rasanya ketika lu membaca bukunya? Lu merasa syahdu gak? Syahdu banget cuy, Iya kan? adem, tentram, aman semuanya. Pokoknya ilmu ada, tentram ada, hobi tersalurkan. Ini hobi baru gue nih Man, kayaknya. Coba deh Travelers, ada yang tiba-tiba suka Baca buku gitu? iya, abis dari perpustakaan Jakarta nih jadi pengen baca gitu. Karena gini, Travelers kalau lihat buku-buku di atas tuh cukup lengkap ya. Yes, bener banget nih. Termasuk kalau misalnya lo mau belajar tentang sejarah Jakarta, di situ ada banget tuh Travelers. Yes, bener banget. Travelers juga jangan takut karena di sini nggak cuma ada perpustakaan Jakarta, ada planetarium, ada teater Jakarta, ada juga galeri nasional di sini. Namun sayangnya karena masih dalam proses revitalisasi ya Den ya. Bener banget. Makanya belum jadi gitu, belum rampung. Yes, belum semuanya fasilitas di sini bisa digunain, tapi overall menurut gue pribadi semua udah seru nih kayaknya. Gue bakal kesini lagi pas udah jadi ya. Iya, pastilah harus lah. Karena kalau tahu di sini ada pameran galeri. Oh iya. Cuman karena waktu kita tuh nggak sempet gitu ya. Yes. Udah kelewatan. Kita kelewatan nih beberapa momen hari ini ya Travelers, tapi nggak apa-apa sih ya. Intinya kalau pengen baca buku atau pengen nyari hobi baru, Travelers bisa banget nih ke Taman Ismail Marzuki ya, tentunya ada di daerah Cikini ya Wan ya. Betul banget, Den itu. Oke, mungkin itu aja dari kita ya Wan ya. Iya Den. Boleh tutup. Gua Owen sign out. Yes, gue Dinito juga pamit undur diri ya. Stay safe, stay healthy, and keep happy.